Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Ini general reading. Ini kita ngebahas seseorang yang tidak bisa melepaskanmu, atau tidak bisa move on darimu, atau tidak bisa jauh darimu, ya seperti itu. Jadi seseorang yang tidak bisa melepaskanmu. Ini general reading ya teman-teman. Kita bahas yuk bareng-bareng. Dan bagi kalian yang mau pembacaan garis tangan, silahkan kirim foto ke saya dari tangan kanan ya, dari tangan atas sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua ya teman-teman ya. Dan itu biayanya sekitar 200.000, ini sekitar 100.000, salah 100.000. Dan itu kalian bisa via WA. Ini yang ketriknya banyak, jadi kita mungkin harus banyak yang diceritakan ya, seperti itu. Dan kalau kalian misalnya mau dibaca ramalan untuk 1 tahun, awal tahun sampai akhir tahun 2022, silahkan hubungi saya via WA. Itu biayanya sekitar 200.000 ya. Begitu juga dengan gelang energi, ini biayanya sekitar 200.000 teman-teman. Silahkan hubungi saya via WA ya. Apakah kelihatan? Nah, ini masih banyak teman-teman, kita simpan sini dulu ya. Seseorang yang tidak bisa melepaskanmu, ini general reading ya. Sepertinya kalian tuh dulu punya cerita ya. Dulu itu kalian pernah mempunyai pasangan, atau bisa berhubungan dengan suami istri, atau udah pernah menikah, dan mungkin dulu kalian disia-siakan karena mungkin dia terlalu istilahnya dekat dengan keluarga, atau terlalu dekat dengan orang tua, bisa ibu, bisa ayah, bisa juga saudara ya, yang memang banyak memprovokasi untuk hubungan keluarga rumah tangga kalian saat itu, dan membuat kalian itu berantakan. Lama-lama sering berantem, bertengkar, akhirnya bercerai. Entah apapun alasannya ya, alasannya ada yang memang gak punya keturunan, ada juga yang memang banyak campur tangan yang kurang pas ya dalam keluarga, dalam rumah tangga kalian. Ini berhubungan dengan ipar, bahkan dengan misalnya kalau orang sudah tuh uwa ya, pade, bude misalnya gitu, atau bahkan orang tua langsung. Dan ini sepertinya dia itu menyesal ketika dia udah meninggalkan kalian, bahkan menceraikan ya, seperti itu. Ada yang sudah menceraikan, tapi ada juga yang baru meninggalkan saja, dalam arti pisah ranjang, masih gantung gitu. Dan itu sepertinya dia itu istilahnya mencoba istilahnya menjalani kehidupan dia dengan cara dia yang misalnya bekerja, ketemu orang ini, ketemu orang itu. Ini berhubungan dengan laki-laki dan perempuan ya teman-teman ya. Dan ini sepertinya dia itu banyak kenal ini kenal itu, ternyata yang dia anggap baik, yang dia anggap istilahnya banyak yang akan membantu atau membawa kesuksesan buat dia, ternyata justru malah membuat dia lelah secara pikiran, secara batin, dan secara materi. Dan dia hampir sekarang ini nggak punya apa-apa, dan juga nggak punya kerjaan. Ada juga yang nggak punya kerjaan, tapi ada juga yang memang masih punya pekerjaan, tapi hartanya berkurang banyak. Jadi bukannya membawa kebahagiaan, tapi malah membawa keterpurukan. Dan di sini dia juga merasa ada ketergantungan yang memang istilahnya tidak bisa dia lepaskan dari kalian. Mungkin perhatian, mungkin kenyamanan, atau apapun itu yang dia tidak bisa dapatkan dari orang baru ini. Dan pada akhirnya setelah berpisah dengan orang baru ini, dia mencari kalian. Ada juga yang memang bertemu tapi kalian tidak mau ya, seperti itu. Tapi ada juga yang memang istilahnya mencari-cari entah kalian tuh ada di mana. Bisa juga kalian tuh di luar negeri, bisa kalian juga masih di negara kita tapi bekerja ya, nggak tahu di mana, mungkin di kota besar atau di mana. Dia mencari kabar kalian, dan orang-orang yang dekat dengan kalian juga tidak mau ngasih tahu, ataupun misalnya dia tidak bertanya kepada teman-teman dekat kalian karena dia nggak tahu teman dekat kalian ini saat ini siapa saja, karena sepertinya ada kehidupan yang sangat berubah dari yang dulu sama yang sekarang. Misalnya dulu kalian tuh dulu kalian seorang ibu rumah tangga biasa, atau misalnya usaha kecil-kecilan di rumah atau apapun itu ya, tapi melonjak kehidupannya setelah berpisah. Misalnya ada yang keluar negeri, ada yang bekerja di kota besar ya, entah kerja apapun itu ya, yang
disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing, tapi kalian semakin mandiri, ekonomi juga semakin baik ya, semakin seimbang, dan bahkan kalian ada yang udah sukses bisa membeli rumah, bisa membeli kendaraan, bisa menyekolahkan anak ya, kalau kalian memang bersama dia itu punya anak. Seperti itu teman-teman. Jadi ada kehidupan yang drastis berubah dan dia itu seperti ketinggalan, dan itulah karma yang dia dapatkan. Seperti itu. Jadi dia tidak bisa melepaskan kalian karena ada sesuatu yang memang tidak bisa dia dapatkan dari orang lain. Mungkin dulu tidak menyadari ya, tapi ternyata setelah dijalani bertahun-tahun dengan orang lain, baru ketahuan bahwa kalian itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk dia, yang harusnya dijaga, dirawat, ternyata disia-siakan. Tapi kita juga harus sadar ya teman-teman, kita punya perjalanan hidup masing-masing. Mungkin dia adalah pelajaran hidup buat kalian. Seperti itu ya, ambil hikmahnya aja. Tapi di sini ada versi lain teman-teman. Ini ada beberapa versi ya. Ada dari kalian yang memang sebenarnya masih lajang, sama-sama istilahnya belum menikah, single, tapi ada juga yang memang kalian lajang tapi yang satunya single parent, bahkan udah ada yang punya anak. Seperti itu. Mungkin sewaktu kalian bersama itu banyak kalian dimanfaatkan, misalnya keuangan ya, misalnya perasaan kalian, misalnya dari kalian sendiri dimanfaatkan untuk kepuasan dia, untuk apapun yang misalnya dia butuhkan, misal untuk modal usaha, untuk apapun itu, untuk membeli apa yang dia inginkannya. Seperti itu. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Dan sepertinya waktu itu kalian tuh karena cinta atau karena merasa takut kehilangan, karena takutnya orang lain tidak ada yang secinta dia ya kepada kalian, kalian tetap mempertahankan walaupun kalian sadar kalian itu dimanfaatkan atau dimanipulasi. Dia orang yang toksik, banyak menyakiti hati kalian secara ucapan, secara tindakan, tetapi kalian tetap bertahan dengan alasan mungkin nggak ada lagi orang yang cintanya seperti dia ke kalian. Mungkin perasaan kalian ada yang seperti itu, tapi ada juga ini hubungan udah terlalu lama, masa sih harus begini berakhir. Ada juga yang memang kalian merasa dia itu benar-benar sayang sama kalian, cuma memang sifatnya seperti itu. Ada juga yang merasa seperti itu ya, tetapi lama kelamaan kalian sepertinya pergi dan nggak tahan dengan semua ini, dan pada akhirnya kalian itu istilahnya memulai kehidupan baru, bisa bekerja ya. Mungkin awalnya juga udah ada yang bekerja, tapi istilahnya melanjutkan hidup, ya. Kalian ada yang bekerja dan meneruskan karir kalian, ada juga ya kalian yang memang usaha, atau ada juga kalian yang istilahnya melebarkan sayap kalian, misalnya yang tadinya itu dikekang, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ, tapi setelah kalian lepas dari dia, kalian bisa istilahnya memajukan usaha kalian, bisa kenal dengan banyak orang. Atau kalau kalian tadinya nggak bekerja, kalau kalian udah bekerja semakin meningkatkan karir kalian ya. Walaupun memang ada di sini saya lihat dari kalian ini mempunyai beban hutang, karena mungkin tadinya modalin dia terus seperti itu ya, dan akhirnya kalian yang harus bayar. Itu ada juga yang sampai kalian tuh kehilangan pekerjaan atau kehilangan kepercayaan di tempat kalian kerja. Ini kita buka lagi ya. Coba kita lihat ya, buka lagi. Dan sepertinya kalian ini banyak yang istilahnya semakin dewasa dalam pemikirannya, juga semakin kuat untuk menjalani kehidupan. Aku tuh nggak usah tergantung ke dia, aku juga punya cara hidup sendiri, aku juga punya keyakinan bisa mampu untuk bekerja dan berdiri di atas kaki kalian sendiri, tidak usah tergantung dan kasih sayang dia. Seperti itu. Dengan cinta dia, nggak apalah, cinta dilepaskan dulu, yang penting kalian bahagia dan ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik itu bukan finansial aja teman-teman, tapi kebebasan batin, atau misalnya terlepas dari tekanan, atau bahkan melepaskan beban hutang, karena mungkin selama ini kalian terus dimanfaatkan, suruh minjem uang, suruh modalin dia untuk usaha lah, untuk itulah, atau mungkin ada yang istilahnya dibujuknya seperti ini, ayo kita nanti kan nikah, kita beli rumah dulu bareng-bareng, atau beli kendaraan dulu bareng-bareng, atau bangun usaha dulu bareng-bareng, ayo uangnya mungkin bareng-bareng lah, modalnya bareng-bareng. Bahkan ada yang kebanyakan dari kalian modalnya ada yang seperti itu, sedangkan kalian modalnya ngutang misalnya, contohnya ya. Dan setelah itu dia pergi dengan seenaknya, memperlakukan kalian semaunya, jadi kalian lama-lama nggak tahan. Seperti itu. Dan di sini memang kalian ini tersakiti ya, bahkan ada yang menanggung beban hutang dia, tapi
kalian lebih bahagia batinnya, karirnya juga semakin baik karena memang pemikirannya tuh bahagia dan jadi berkembang cara pikirnya, sehingga peluang bisnis, peluang usahanya itu sepertinya jalan seperti itu ya. Dan Tuhan memberikan peluang yang bagus untuk kalian, memberikan kemudahan seperti itu. Jadi kalian itu dilepaskan dari orang yang tidak baik dan membuka lembaran baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu harusnya disyukuri ya teman-teman. Tanpa kalian sadari, kalian telah memutuskan sesuatu yang baik atas izin Tuhan seperti itu. Dan di sini dia itu sepertinya awalnya ya senang aja, punya usaha, punya kendaraan, atau bisa mendapatkan apa yang dia mau dari kalian tanpa harus dia membayar sesuatu atau memberikan imbalan yang setimpal ya, seperti itu. Tetapi lama kelamaan apa yang dia ambil dari kalian itu lama-lama hilang. Misalnya kalau pekerjaan banyak aja masalahnya, kalau misalnya usaha tuh banyak aja rintangannya, sehingga lama kelamaan jadi mungkin ada yang bangkrut, ada juga yang pailit ya, seperti itu. Atau ketemu orang yang benar-benar istilah membuat dia jatuh cinta dan pada akhirnya semuanya habis. Ada yang seperti itu. Atau ada juga yang sepertinya kalau misalnya dia itu jauh dari kalian, merasa hampa, merasa tidak ada yang menyayangi lagi, tidak ada yang mengerti dia lagi, dan tidak ada yang bisa memberikan bantuan di saat dia susah. Jadi benar-benar dia kelimpungan. Ada yang seperti itu teman-teman. Jadi dia tidak bisa istilahnya melepaskan kalian, ingin mengambil kalian lagi dalam hidupnya, ingin diambil lagi, ingin kembali kalian ke dalam kehidupan dia. Tetapi memang tidak semudah itu. Semuanya itu udah berubah, kehidupan kalian udah berubah, pikiran kalian juga udah berubah, cara pikir kalian juga udah berubah. Otomatis kalian punya keputusan-keputusan yang berubah untuk menjalani hidup kalian, dan dia tidak bisa untuk mengambil kalian kembali dalam hidup dia. Tetapi dia tidak bisa lepas dari kalian karena ternyata kenyamanan itu didapat dari kalian, sedangkan yang lain itu mengambil kenyamanan dari dia. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Kita buka lagi ya sisanya. Mungkin ini biar rapi ya, diambil aja deh, udah dibaca juga ya kan. Sekali lagi ya teman-teman, saya ini tidak tergantung ke kartu, saya lebih ke terawang, tapi ini saya caplak kartu dengan energi, jadi saya bisa lihat dari kartu yang ketarik dengan energi saya gitu ya. Kita buka lagi seseorang yang tidak bisa melepaskannya. Dan di sini dia itu sepertinya memang kelimpungan, dan di sini memang kalaupun dia bisa move on dari kalian itu cukup lama teman-teman, bisa cukup lama dan tidak semudah itu. Tapi walaupun dia bisa menata hidupnya juga cukup butuh waktu yang cukup lama. Jadi intinya seperti ada karma yang memang dia tuai dari apa yang dia perbuat ke kalian. Kalau memang dia keterlaluan banget, itu cukup lama juga dia mendapatkan hukuman itu ya. Jadi kalau kalian disakiti, keadilan Tuhan itu lebih baik daripada kalian yang membalasnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi sini ada 3 versi ya teman-teman. Ada 1 versi lagi, siapa yang tidak bisa lepas dari kalian. Ini orang yang tidak bisa lepas dari kalian, ini teman sendiri, bisa teman sendiri, bisa keluarga kalian, karena selama ini kalian seperti dimanfaatkan secara keuangan, secara finansial, secara kebaikan kalian itu dimanfaatkan. Tetapi mereka tidak bersyukur dengan apa yang kalian berikan, apa yang kalian istilahnya ketulusan kalian itu nggak disyukuri. Jadi intinya cinta kalian itu tidak bisa istilahnya dihargai oleh mereka. Ada juga yang seperti itu ya, ternyata keluarga. Jadi ketika kalian istilah punya uang, mereka datang meminta tolong, dan setelah itu mereka lupa dan tidak ngerasa ditolong atau apapun itu. Bisa juga ini teman ya, teman yang memang istilah sering memanfaatkan kalian dengan alasan teman sejati lah, apalah itulah, dan harus saling bantu lah atau apa. Tapi ini banyak menguras keuangan kalian, banyak menguras apapun yang kalian punya ya, bisa pakaian, bisa apapun itu, bahkan bisa diri kalian sendiri. Dalam arti mungkin kalian ini banyak istilahnya memberikan seperti perhatian atau apapun itu, tapi tidak dianggap baik, dalam arti malah dimanfaatkan. Kebaikan kalian itu malah dimanfaatkan. Dan ketika kalian sadar, kalian mulai menarik diri dari keluarga, dari orang itu, dari teman ya, seperti itu. Misalnya kalian membatasi, kalau misalnya kalian tuh mengasihi orang tua tuh membatasi, misalnya biasanya tuh jor-joran, sekarang membatasi, kalian lebih memikirkan diri kalian sendiri. Mereka kehilangan, jadi merasa oh ternyata udah berubah ya, ternyata kok
tanpa kalian ini terasa agak berat ya. Yang tadinya apa-apa tuh lebih mudah, sekarang agak berat karena mungkin aliran dananya agak terhenti sedikit. Dan ini di sini memang banyak sekali orang-orang yang kalian sayangi itu malah mengkhianati kalian atau menyakiti kalian. Bukan istilahnya malah berterima kasih atau berbuat baik kepada kalian, tapi malah mengkhianati, malah menyakiti, bahkan ada yang menceraikan kalian. Tetapi kalian sabar, tetap sabar, tetap baik, tetap memberi dan tetap bekerja dan tetap berdoa kepada Tuhan. Ternyata kalian apa imbalannya teman-teman? Kalian mempunyai cinta yang hadir dalam hidup kalian. Cintanya apa? Cinta Tuhan. Ada yang mendapatkan cinta Tuhan dalam arti kalian tuh menjadi orang yang begitu disayangi oleh Tuhan. Misalnya kalian tuh menjadi orang yang sukses, orang yang misalnya akhlaknya juga baik, kelakuannya baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, misalnya gitu ya. Dan pekerjaannya juga diberikan kemudahan, rezekinya juga dimudahkan, bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, bisa mandiri tanpa merepotkan orang lain. Hidup kalian bahagia. Bahagia itu bukan cuma materi teman-teman ya, batinnya juga tenang. Itulah cinta Tuhan ya, seperti itu. Dan pada akhirnya kalian dipertemukan dengan jodoh yang baik. Setelah kalian berjuang untuk hidup kalian bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri dengan diiringi dengan doa-doa yang baik dari orang-orang yang baik yang selama ini mendukung kalian ya, yang ya pastinya ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik ya teman-teman pastinya, karena memang kalian itu didekatkan dengan orang-orang yang memang baik dalam arti yang tulus ya, seperti itu. Dan di sini cinta Tuhan juga mengalir kepada kalian, sehingga kalian itu diberikan kemudahan, diberikan cobaan, tapi diberi kekuatan, dan diberikan kemudahan. Dan setelah kalian sukses dengan diri kalian, kalian bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, bisa mandiri, bisa menjadi seseorang yang misalnya dibanggakan, istilahnya bisa dibanggakan oleh orang lain, oleh diri kalian sendiri ya, seperti itu. Pada akhirnya bertemu dengan cinta sejati kalian yang memang akan menyempurnakan istilahnya kebahagiaan kalian dalam hal duniawi ya, seperti itu. Karena mungkin pastinya setiap manusia itu butuh pasangan, seperti itu teman-teman ya. Mungkin kemarin-kemarin itu kayak ditunda dulu cinta sejatinya, dipisahin dulu, gak dipertemukan dulu mungkin ya, seperti itu. Kalaupun udah bertemu mungkin dipisahin dulu dengan berbagai hal atau berbagai cerita ya, tetapi kalian dibentuk dulu menjadi orang yang mandiri, orang yang kuat, orang yang memang punya wawasan baik, punya pengetahuan baik, punya kemampuan yang bagus ya, seperti itu. Dengan seiring waktu kalian terus banyak belajar, dan istilah cinta Tuhan itu memang luar biasa teman-teman. Kalau kalian dicintai oleh Tuhan luar biasa ya, seperti itu. Jadi cinta Tuhan itu tidak dilihat dari harta yang banyak atau tidak, tapi cinta Tuhan itu hidup yang berkah teman-teman ya, begitu. Jadi kalian udah berdiri di atas kaki kalian sendiri, punya kemampuan tertentu yang bisa dilihat orang, dan apalagi kalau bisa bermanfaat buat orang lain, dan kalian juga tidak tergantung secara ekonomi kepada siapapun. Kalian punya kekuatan, punya power dalam diri kalian, bukan karena sesuatu, bukan karena warisan, bukan karena suami, tapi diri kalian sendiri yang dibentuk oleh Tuhan seperti itu. Dan pada akhirnya kalian dipertemukan dengan jodoh yang baik. Itu penyempurnaan hidup yang seutuhnya ya, yang Tuhan berikan untuk kalian. Begitu teman-teman ya. Kalau sesuaikan dengan energi kalian mana yang resonate-nya, karena di sini sebenarnya 3 versi. Jadi sesuaikan versi yang mana yang kalian alami. Oke ya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.